Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak John Romel Slololuan. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas penyertaan dan penjagaan-Mu bagi kami di sepanjang malam hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan tolong kami dengan mempersiapkan kehidupan kami di hari ini, dengan mendasarinya, dengan membaca sebagian daripada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar serta pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Di hari baru di pagi hari ini, Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, sebelum kita melakukan aktivitas rutinitas yang akan kita jalani di hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang di hadirat Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama di Imamat pasal 7 ayat 15. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu, sedikit pun dari padanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Demikian firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah firman Tuhan menuntun dan menguatkan kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya berikan tema renungan di pagi ini adalah hari ini jangan ditunda, hidupkanlah persembahan syukur. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen, jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan yang dikasihi Yesus. Imamat pasal 7 ini membahas tentang berbagai jenis korban dalam sistem ibadah umat Israel. Salah satunya adalah korban keselamatan atau korban syukur. Dan ayat yang ke-15 menekankan bahwa daging dari korban syukur harus dimakan pada hari itu juga. Tidak boleh disimpan untuk esok hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peraturan ini bukan sekedar teknis, melainkan memiliki makna teologis dan simbolis. Ini menunjukkan bahwa syukur kepada Tuhan adalah respons yang harus dilakukan dengan segera, bukan ditunda-tunda. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini, saya ingin menguraikannya dalam 3 hal penting, yaitu yang pertama, korban syukur sebagai respons segera kepada Tuhan, bahwa korban syukur diberikan oleh umat Tuhan ketika mereka mengalami pertolongan atau berkat Tuhan. Misalnya, sembuh dari sakit,
bebas dari bahaya, atau menerima berkat tertentu. Demikian Tuhan mengingatkan agar persembahan itu dikembalikan padanya pada hari yang sama sebagai bentuk penghormatan dan kesadaran bahwa setiap hari adalah milik Tuhan. Yang kedua, jangan menunda bersyukur, di mana teks ini mengandung pesan kuat. Mungkin banyak orang menunda syukurnya sampai waktu yang lebih baik atau lebih luang. Namun Tuhan ingin kita mengucap syukur hari ini. Saat itu juga, karena menunda syukur bisa membuat hati menjadi dingin dan lupa akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, syukur bukan sebagai ucapan tapi tindakan. Bahwa persembahan korban syukur bukan hanya doa atau kata-kata, tetapi melibatkan tindakan nyata. Dengan memberi sesuatu kepada Tuhan dan merayakannya bersama keluarga atau jemaat. Ini mengajarkan kita bahwa syukur yang sejati akan terlihat dalam gaya hidup kita, bukan hanya dalam kata-kata. Warga jemaat dan umat Kristen, pendengar serta pemirsa setia siaran BKK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Imamat pasal 7 ayat 15 ingin mengajarkan bahwa syukur harus diberikan dengan segera dan sepenuh hati. Tidak ditunda atau dianggap enteng, sebab Tuhan ingin umatnya hidup dalam kesadaran terus-menerus akan anugerahnya dan merespons dengan tindakan nyata sebagai wujud ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini adalah belajar mengucap syukur setiap hari. Mulailah hari ini dengan doa ucapan syukur atas kehidupan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan, dan ajarlah anak-anak dan keluarga untuk mencatat berkat Tuhan setiap hari. Bahwa mengucap syukur bukan hanya soal berkata terima kasih, tetapi ini adalah sikap hati yang menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Dan ini melatih kita untuk fokus pada kebaikan Tuhan dan bukan pada kekurangan atau masalah. Sebab orang yang bersyukur memiliki hati yang damai, rendah hati, dan penuh harapan. Sehingga kesimpulannya, bahwa belajar mengucap syukur setiap hari adalah proses membentuk karakter rohani yang kuat dan positif. Sebab syukur mengubah cara pandang kita terhadap hidup, sebab bukan karena semua hal berjalan baik, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Sehingga dengan hidup yang dipenuhi syukur, kita menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang berikut, wujudkan syukur dalam tindakan bahwa tidak hanya berkata terima kasih Tuhan, tetapi melayani, memberi, dan memberkati orang lain karena persembahan, pelayanan, dan kebaikan hati adalah bentuk korban syukur modern. Yang perlu diingat bahwa syukur bukan hanya ucapkan, tapi tindakan nyata, di mana ketika seseorang benar-benar bersyukur, maka rasa itu akan mendorongnya untuk berbagi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Artinya, kita menghargai berkat yang diterima dengan membagikannya.
Sebab berbagi dari apa yang dimiliki, walaupun sedikit, adalah wujud penghargaan terhadap berkat Tuhan. Di sini kita dapat kesimpulannya bahwa wujud syukur yang sejati terlihat dari perbuatan yang tulus dan berdampak bagi orang lain, bukan hanya dalam kata-kata. Dan dengan bersyukur melalui tindakan, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menjadi terang bagi sesama, dan bahwa syukur sejati melahirkan kepedulian. Berikut, jangan tunda momen syukur dan pelayanan, bahwa jika Tuhan menolongmu hari ini, pujilah Dia hari ini juga. Jangan tunggu sampai hari Minggu atau acara gereja, karena tindakan kecil seperti mendoakan orang lain, memberi bantuan, atau mengakui kebaikan Tuhan bisa menjadi korban syukur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan tunda momen syukur dan pelayanan, yang berarti kita diajak untuk tidak menunggu waktu sempurna atau kondisi ideal untuk bersyukur dan melayani. Sebab setiap hari dan kesempatan adalah momen yang bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan melalui ucapan syukur dan tindakan kasih. Yang kesimpulannya bahwa menunda ucapan syukur dan pelayanan bisa membuat kita melewatkan kesempatan berharga yang Tuhan berikan. Karena dengan segera bersyukur dan melayani, kita menunjukkan ketaatan dan kesungguhan iman kita, maka hiduplah dalam kesadaran akan waktu yang singkat dan gunakan setiap momen untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang berikut, rayakan syukur bersama jemaat, seperti kita mengundang jemaat untuk bersaksi dalam ibadah atau KSP dan buat acara syukur bersama sebagai budaya hidup jemaat. Bahwa merayakan syukur bersama jemaat bermakna untuk mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Karena syukur bukan hanya ekspresi pribadi, tetapi juga perayaan iman bersama umat Allah. Dan ini mempererat hubungan antara jemaat yang menumbuhkan semangat kebersamaan dan menjadi kesaksian hidup bagi dunia tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi kesimpulannya bahwa merayakan syukur bersama jemaat, membangun rasa kebersamaan dalam tubuh Kristus, dan menyadarkan bahwa segala berkat berasal dari Tuhan. Dan dengan merayakan secara kolektif, jemaat diajar untuk tidak hanya menikmati berkat secara pribadi, tetapi juga membagikannya dalam komunitas iman. Biarlah renungan kita di pagi ini menjadi nafas baru yang menuntun, menguatkan, dan meneguhkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami bawa dan taruh semuanya kepada Bapa di sorga. Untuk itu Tuhan kami mohon jaga dan lindungi kami dalam berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Dan biarlah aktivitas kami di hari ini
boleh menjadi berkat sukacita dalam kehidupan kami sekalian. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan di pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kami kepada Allah di sorga. Dan biarlah firman ini tinggal di dalam hidup kami. Dan kami akan menjaga, memelihara, dan mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi sekalian umat Tuhan yang di pagi hari ini melakukan aktivitas mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka, jauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami boleh terus beraktivitas di hari ini dengan segala baik. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa, syukur, dan permohonan kami kepada Bapa di sorga. Ampunkan semua salah dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.